Baik ya, kita mulai. Hari ini kelasnya digabung lagi, kelas JTO dan TK Inter. Jadi, bahasa Indonesia aja ya saya ya, kan semuanya ngerti. Saya buka dulu kuis yang kemarin ya, kita bahas bareng-bareng, oke? Ya. Nah, supaya nggak bosen, dengerin saya terus, kita kerjakannya bareng-bareng ya. Oke. Di sini ada tabung Pirex berisi gas alam dan helium. Heliumnya keluar dari tabungnya, dia berdifusi. Dan dia yang diminta adalah berapa persamaan yang menyatakan konsentrasi helium di dinding Pirex ya. Pertama saya gambar dulu ya, ininya ya, kontrol volumenya. Ini Pirex-nya ya. Ini Pirex-nya. Jadi kontrol volumenya yang akan kita lihat adalah seperti demikian. Ya. Na masuk di sini, Na keluar di sini. Oke. Maria Agnesi, ya. Perpindahannya ke arah apa? Ke arah sumbu apa? Ke arah sumbu R. Betul ya, ke arah R. Jadi di sini saya punya NaR, keluarnya adalah Na di R plus delta R. Makasih. Berikutnya, Edenia. Edenia ya. Shell mass balance-nya seperti apa? NaR masuk dikali surface dikurang NaR R tambah delta R dikali surface sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah surface masuk dan surface keluar sama? Ya, Dominikus left ya, yang lain ya. Fitrozun Nazila. Iya, Bu. Surface masuk dan surface keluar apakah sama atau beda? Sama, Bu. Oke. Ada yang menganggap bahwa ini surface-nya beda? Saya beda, Bu. Beda ya, Emma beda. Yang lain ada yang beda lagi? Sorry, ini siapa? Johannes ya. Johannes bilang beda, ya betul. Jadi surface-nya beda, ya surface-nya tidak sama, ya. Kenapa tidak sama? Karena di R, ya di R itu luas permukaannya adalah 2 PRL surface-nya, ya. Di R plus delta R harusnya 2V R plus delta R L surface-nya, ya. Tapi kenapa kalau di neraca massa selalu disebutnya 2 PRL aja untuk penyederhanaan? Karena delta R-nya kecil. Iya saya coret-coret, Stefani. Oh sorry. Oh bentar. Untung diingatkan ya, saya sharing screen yang lain sebentar. Sorry, lupa. Terima kasih diingatkan. Nah, jadi ini ya. Jadi surface masuk itu NaR, di R itu langsung makanya 2VRL. Ya. Na keluar itu di R plus delta R, surface-nya adalah harusnya 2VR plus delta RL. Tapi kenapa di persamaan neraca massa selalu disebutkannya 2VRL? Ini untuk penyederhanaan, karena delta R-nya sangat kecil. Ya. Jadi sebenarnya surface masuk dan surface keluar ini beda. Ya, betul ya. Jadi seperti ini. Lalu kita bagi dengan 2VL. Ya, nggak dibagi dengan R ya. Lalu kita akan dapatkan dRNA per dr sama dengan 0. Ya. Nah, berikutnya kita harus mencari hubungan antara Na dan Ja. Sama dengan Ja plus Xa Na plus Nb. Oke. Sekarang siapa ya?
Sabrina Herdianto. Bagaimana hubungan Na dan Nb di sini? Sabrina, ya silakan. Na sama dengan Ja ya, Bu. Kenapa mengambil seperti itu? Karena di soal diketahui reaksinya apa, Bu? Lambat ya, Bu, kalau nggak salah. Ini nggak ada reaksi. Oh, sebentar. Yang lain mungkin, barangkali yang lain? Mungkin karena dia diem dan difusinya lambat, Bu. Jadi ini Akbar ya, Akbar menganggap bahwa Na sama dengan Ja juga. Yang lain, ada yang beranggapan lain? Sama Bu, karena difusinya lambat. Stefani ya? Iya. Stefani beranggapan Na sama dengan Ja juga gitu ya? Oke, nah jadi sebenarnya ya, kalaupun prosesnya dominan difusi ya, kalau misalkan teman-teman ingat, di soal yang ada beker gelas itu ya, beker gelas diisi cairan, lalu dia terevaporasi ke atas ya, kita tetap saat soal itu kita melakukan atau mencari hubungan antara Na plus Nb ya. Di soal itu kita mendapatkan bahwa hubungannya adalah Na bernilai tapi Nb sama dengan 0 gitu ya. Jadi nanti Na sama dengan Ja plus XaNa gitu ya. Walaupun memang peristiwa sendiri hanya difusi saja. Ya, jadi kalau misalkan proses yang terjadi dominan difusi bukan berarti bagian sini lantas pasti hilang gitu ya. Belum tentu, oke. Nah, jadi yang lain, apakah ada, saya ingin bertanya, apakah ada yang berpikir bahwa NB sama dengan 0 tapi Na-nya bernilai? Lalu jadinya nanti dapatnya Na sama dengan Ja plus XaNa. Ada yang berpikir ke situ? Nggak ada. Semuanya seragam mengerjakannya nanti Na sama dengan Ja. Ya, Bu, saya juga gitu. Ya, oke. Nah, jadi ya, di soal diketahui bahwa difusinya berlangsung lambat, ya, berlangsung lambat, sehingga konsentrasi helium di dalam tangki Pirex ini, tabung Pirex ini selalu tetap. Ya, yang perlu kita ketahui ya, pertama, konsentrasi helium di sini, CHE di sini, ya, CHE 0 ini, punya sebuah nilai, nilainya bisa kecil, bisa besar, ya. Bisa kecil, bisa besar. Jadi konsentrasinya bisa tinggi, bisa rendah, ya. Lalu difusinya berlangsung lambat, ya. Lambat artinya si helium ini agak susah masuk ke Pirex ya, pelan-pelan. Lalu di dalam jadi jalannya pelan-pelan. Gitu ya, jalannya pelan-pelan. Oke, pelan banget lama ya. Nah, oleh karena itu apakah boleh kita menganggap bahwa XA-nya ini nilainya sangat kecil? Boleh nggak kita beranggapan bahwa fraksi helium di Pirex ini fraksinya sangat kecil? Iya, Bu. Boleh? Boleh? Boleh, Bu. Ya. Jadi alasannya adalah begitu ya, karena alasannya jadi bukan karena yang terjadi peristiwanya dominan difusi, bukan, tapi karena dia difusinya sangat lambat sekali, sampai-sampai konsentrasi heliumnya aja dianggap konstan terus di dalam tabung Pirexnya, maka kita bisa anggap bahwa XA ini ya
fraksi mol helium di dalam Pirex ini, ya di dalam Pirex, di padatan Pirexnya sangat kecil. Kita boleh tuliskan Na sama dengan Ja ya. Sama dengan minus DAB DCA per DR ya. Substitusikan ke sini, kita tuliskan DAB, sorry ini ada minus ya, bisa jadi positif, D per DR, R DCA per DR ya, itu ya. Betul ya? Oke, sama Iya, dengan 0 ya. Nah, bagaimana hasil integrasi pertama dari persamaan ini? Fanya Natania boleh. Pertama dijadiin C1 dulu, Bu. Nah, jadi persamaannya bagaimana? Gimana persamaannya? R? DCA per DR sama dengan C1. Betul ya. Lalu kita tuliskan DCA per DR sama dengan C1 per R gitu ya. Berikutnya, Redia Raras. Iya, Bu. Berikutnya kita integrasikan sekali lagi, dapatnya apa? Jadi jadi CA sama dengan C1 ln R plus Ya. C2. Betul ya. Ini persamaan akhirnya. Terima kasih. Oke. Satu lagi pertanyaan saya untuk siapa ya? Novin ya? Iya, Bu. Iya boleh, Novin ya. Syarat batasnya ada dua ya syarat batasnya ya. Pada R sama dengan sesuatu, Ca atau C helium gitu ya sama dengan sesuatu pada R. Oke, Novin boleh sebutkan satu syarat batasnya? Pada R sama dengan R1, Bu. CA sama dengan CA0. Ca sama dengan Ca0 ya, betul. Jadi R1 itu yang dalam ya, ini R1 ya. Jari-jari dalam itu R1 ya. Ca-nya sama dengan Ca0 atau kalau di soal tuh CHE0 gitu ya, ya helium dianggap A, oke lah. Oke, terima kasih Novin. Nah, syarat batas yang kedua, saya minta Fauzan Abdurrahman. Ya, Bu. Ya, syarat batas yang kedua apa? Saya pikir ketika R-nya tuh 0, DCA per DR itu 0 juga. R sama dengan 0 itu kan berarti ada di pusat sini ya, ada di pusat tabung ya? Iya, Bu. Nah, ya oke. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan ya oleh banyak mahasiswa, yaitu mengambil syarat batas di R sama dengan 0 di sini ya. Nah, yang perlu kita ingat di sini yang ingin diketahui adalah profil konsentrasi di dalam, bukan di dalam, di Pirex ya, di Pirex. Nah, ya, kalau kita lihat ya, Pirex itu adalah yang berwarna kuning ini ya. Ini Pirex, ini adalah tabung Pirex ya, dinding tabung Pirex ya. Sedangkan kalau R sama dengan 0 itu ada di pusat tabung, pusat jadi ini ada di dalam ya. R sama dengan 0 itu ada di dalam Pirex, Jadi dia ada di dalam tabung gitu ya. Nah, yang ditanya adalah profil konsentrasi di dinding Pirex gitu ya. Jadi yang ditanya adalah bagaimana profil konsentrasi di tempat yang dikasih warna kuning. Ya, jadi kalau kita ambil batas di R sama dengan 0, jadinya kurang tepat karena R sama dengan 0 itu bukan di tempat yang mana kita sedang perhatikan sekarang, ya. Oke, jadi yang lain sekarang saya tanya siapa ya? Audrey Saveria. Ya, Bu. Nah, bagaimana syarat batas yang kedua? Di R sama dengan R2. Ya, CA-nya?
CAS ya, Bu. CAS. Kenapa ambil CAS? Karena nggak tahu, Bu, di luar berapa. Oke, yang lain. Siapapun boleh sekarang, ya. Berapa di R sama dengan 2, berapa CA-nya? 0 mungkin, Bu. Siapa nih? Eh, Laila Fasya, ya? Iya. Oke, 0 ya? Kenapa 0? Oh, Putri ya, ini Putri ya? Kenapa 0? Karena difusinya lambat, terus tadi di assume FK-nya di dalam P ratio sangat kecil, jadi mungkin duanya nggak ada heliumnya sama sekali. Betul, ya, betul. Difusinya sangat lambat sekali, ya, sampai-sampai konsentrasi helium di dalam konstan terus, ya, lalu di sepanjang dinding dianggap bahwa XA-nya kecil, ya. Jadi begitu ada helium yang keluar ke sini, helium itu nilainya sangat sedikit sekali dibandingkan udara sekitar, udara ambien. Jadi bisa kita anggap bahwa CA-nya sama dengan 0 di luar situ. Ya, tentu saja sebenarnya ada nilainya itu kalau misalkan keadaan nyata nilainya adalah suatu nilai yang sangat kecil sekali, ya. Tapi ya untuk pemodelan pendekatan boleh dibilang CA sama dengan 0, gitu ya. Nah, lalu tinggal diselesaikan, dimasuk-masukin aja kan ya, satuan syarat protes dimasuk-masukin, nanti akhirnya akan dapat persamaan CA sama dengan sesuatu ln R dikurangi sesuatu, ya. Kalau nggak salah, ini konstanta ln R dikurangi konstanta, ya. Siapa yang dapat kemarin jawabannya? Siapa yang kemarin dapat jawaban akhirnya? Ada yang dapat nggak jawaban akhirnya? CA sebagai fungsi R. Ibu. Ya, Akbar dapat ya? Cuman susunannya mungkin agak berantakan. Iya, ya, susunannya emang nggak bagus, susunannya emang ada dibagi len segala macam. Masih ada nggak itu jawabannya? Masih, Bu. Boleh tolong dibacakan buat saya? Saya CA-nya sama dengan kan C1 ln R. C1-nya CHE 0 per ln R1 per R2. Ln R1 per R2. Sebenarnya saya CHE 0 dikurang ya yang T, cuman kan tadi assume-nya kalau di CHE yang saat di luar Pyrex-nya itu dianggap 0 ya, Bu. Ya. Kalau Akbar? Saya ada nilainya, cuman memang di assume-nya kecil sekali karena difusinya. Ya, oke. Jadi ini CHE 0 per ln R1 per R2 kurang ln R dikurangi berapa? CHE 0 dikurang CHE 0 ln R1. Gini. Tadi di awal ada CHE 0 di dalam kurung lagi, Bu. Jadi buka kurung. Enggak, Bu, yang ini buat C2. Kan plus CHE 0 dikurang. Bentar ya. Ini kan tadi kita dapat persamaan ini ya. Itu tadi Iya. CA-nya ada nilainya di sini ya, bukan 0 ya. Iya. Atau kita kerjakan aja ya. Bareng-bareng biar bisa dapat ya. CA sama dengan C1 ln R ditambah C2 ya. Syarat batas yang pertama kita masukkan CA sama dengan 0 ya. Saya ambil yang kita bahas barusan ya. C1 ln R2 plus C2 ya. Untuk syarat batas 1 CHE 0 sama dengan C1 ln R1 ditambah C2 ya. Ini bisa kita kurangin ya. Jadinya minus CHE 0 sama dengan C1 ln R2 dikurangi C1 ln R1. Jadi C1 ln R2 per R1. Benar nggak saya? Iya, Bu. Betul ya.
Jadi kita bisa katakan C1 sama dengan minus CHE0 dibagi ln R2 per R1. Ya. Lalu kita masukkan lagi persamaannya. C1-nya kita masukkan 0 sama dengan C1 ln R2 ditambah C2 ya. 0 sama dengan minus CHE0 per ln R2 per R1 dikalikan ln R2 plus C2. C2 sama dengan CHE0 ln R2 per R1 ln R2. Gitu ya. Persamaan akhirnya akan menjadi CA sama dengan C1-nya minus CHE0 per ln R2 per R1 ln R ditambah CHE0 per ln R2 per R1 ln R2. Gitu ya. Bener nggak nih matematisnya saya ini? Saya belum ngerjain, baru ngerjain barusan. Bener nggak? Ada yang dapat kayak begini juga kemarin? Iya Bu, sama Bu. Ya begini ya. Mudah-mudahan nggak salah saya ngitungnya ya. Matematisnya mudah-mudahan nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Nah, berikutnya lalu ini adalah profil konsentrasinya ya. Profil konsentrasi Ca di R. Yang ditanyakan berikutnya adalah apa yang ditanyakan sebentar? Fluxnya Bu. Fluxnya ya. Berikutnya adalah persamaan yang menyatakan flux perpindahan massa helium yang bocor dari dalam tabung Pirex keluar dindingnya. Jadi fluxnya itu apa? Na ya. Na kan ya ini flux perpindahan massa. Ditanya berapakah Na-nya gitu kan? Ya, ini kan Na ini sama dengan flux ya. Flux massa gitu ya. Flux massa itu Na. Berapakah Na-nya? Kita bisa kembali ke belakang sini. Na. Mana ya? Nah, ini boleh deh ambil yang ini ya. Na sama dengan minus DAB. Na sama dengan minus DAB dCA per dR. Ya, balik sini. Na sama dengan minus DAB dCA per dR. Ya. Jadi Na-nya sama dengan minus DAB, bukan DAB ya, DHE Pirex gitu kan kalau di soal ya, dikalikan dCA per dR. Nah, dCA ini diturunkan terhadap R ya, diturunkan terhadap R. Kalau diturunkan terhadap R jadinya apa dia? Jadinya adalah turunan terhadap R. Berarti kalau yang di atas Minus CHE0 per ln R2 per R1 dikalikan gini ya? Iya. Turunan ln R kan seper R ya? Iya. Nah, jadi sedangkan suku yang ini kan ya hilang aja, dia kan cuma konstanta. Jadi flux massanya adalah DHE Pirex dikalikan minus CHE0 per ln R2 per R1 dikalikan 1 per R. Ya, ini adalah flux massanya. Gitu. Ya, cuman teman-teman mungkin harus cek sedikit ya, saya benar nggak dapetin persamaan ini, takutnya saya ada salah hitung matematis di bawah sini gitu ya. Harusnya sih benar sih, mudah-mudahan. Ya. CA-nya bisa di ln R1 juga Bu, yang C2-nya. Gimana? C2-nya bisa dalam ln R1 juga. C2-nya yang ini, C2. Yang mana ya? Itu Ibu kan pakainya ln R2, kalau saya pakainya ln R1. Ya, ambilnya masukin persamaan yang ini jadinya ya? Iya, iya. Ah, boleh, kayak gitu juga boleh. Nggak masalah, ya. Oke, tapi intinya begitu ya. Intinya, nah, siapa yang kemarin benar gitu ya, benar mendefinisikan Na itu sama dengan flux massa sama dengan minus DAB dCA per dR. Ya, mungkin kita akan dapat persamaan akhir yang sedikit beda kalau misalkan ya ada beda sedikit di persamaan CA-nya. Tapi siapa yang kemarin sudah bisa mendefinisikan Na sama dengan flux massa sama dengan sesuatu gitu ya? Siapa yang bisa sampai situ? Yang bisa sampai tahap ini nih? Sampai sini. Siapa yang udah bisa kemarin?
Sampai, Bu. Sampai ya, bagus, bagus. Jadi udah ada yang sampai, yang lain pun saya yakin udah ada yang sampai, cuman mungkin malu-malu ya. Oke, bagus ya, bagus sekali. Diasah lagi, syarat batas diperhatikan lagi. Tadi seperti Akbar, syarat batas misalkan di R sama dengan R2, CA sama dengan suatu bilangan yang sangat kecil, itu tidak, itu benar ya, maksud saya itu benar, nggak salah ya. Oke, tapi memang CA di R2 itu sangat kecil, itu harus dituliskan, harus ditekankan ya, harus tahu. Oke. Berikutnya kita latihan soal ya, latihan soal. Hari ini kita latihan terakhir untuk perpindahan massa dengan shell mass balance ya. Minggu depan kita pindah ke tabel. Nah, oke. Soal berikut, ini ya latihan soal ya. Di sini ada, nah, ada pipa horizontal yang sangat panjang dan jari-jari dalamnya R, ya. Ya jari-jari pipanya R gitu ya. Mengalir gas B yang mengandung A. Jadi campuran A dan B, gitu ya. Aliran gas tersebut laminer dengan kecepatan rata-ratanya U. Sebelum posisi aksial tertentu, yaitu sebelum Z sama dengan 0, konsentrasi A dalam gas adalah C0. Mulai posisi Z sama dengan 0, pipa bersifat poros, sehingga senyawa A dalam gas berdifusi keluar melalui dinding poros. Jadi mulai Z sama dengan 0 dan seterusnya, si A itu yang ada dalam pipa mulai keluar dari pipa. Ya. Akibatnya konsentrasi A dalam dinding pipa itu akan berubah, ya. Oke. Nah, konsentrasi A dalam gas di dinding dalam pipa poros selalu berada dalam kesetimbangan dengan udara luar, yaitu CS, ya. CS lebih kecil daripada C0. Artinya konsentrasi A di luar selalu lebih kecil daripada konsentrasi A di dalam pipa, ya. Dengan demikian, konsentrasi A dalam gas yang mengalir dalam pipa adalah fungsi arah aksial Z dan radial R. Jadi C sama dengan C dalam kurung F, Z. Ya. Sekarang kalau misalkan saya kasih gambar dulu ya. Saya ini ada, buatlah sketsa ruang diferensial untuk membuat shell mass balance. Sebelumnya, sebelum bikin, gimana ya cara nulis pakai PDF? Bisa. Saya ke ini aja ya, ke Excel, ke PowerPoint lagi. Oke ya. Nah, kalau saya gambarkan dulu sketsanya ya. Saya gambarkan dulu sketsanya. Ini sumbu Z, ini sumbu R. Ya. Nah, kalau misalkan saya anggap di sini adalah Z sama dengan 0, ya. Z sama dengan 0 di sini, ya. Ini arah sumbu aja, ini arah sumbu ya. Jadi kalau misalkan mau digambarkan lagi, mungkin ini Z, ini R, ini ya. Oke, jadi sebelum Z, si dindingnya itu tidak berpori, dindingnya itu padat gitu ya. Nah, setelah Z sama dengan 0, dindingnya itu jadi berpori. Seperti ini. Ya, karena dindingnya berpori, maka A itu akan keluar. Ya, si A itu akan bergerak ke arah luar. A itu akan bergerak ke arah luar seperti ini. Oke.
Nah, sekarang karena CA adalah fungsi dari R dan Z, alias CA itu selalu berubah konsentrasinya ke arah R dan Z, maka kontrol volume kita ya, bentuknya akan menjadi seperti ini. Akan menjadi seperti cincin. Ya, karena A-nya berubah ke arah R dan juga berubah ke arah Z. Ya. Jadi ada di sini kita punya NaZ masuk di Z gitu ya. Di sini ada Na di Z plus delta Z. Wah, ini agak susah gambarnya ya. Sebentar. Di sini gimana gambarnya ya? Begini kali ya. Dalam gini ya. Ini ada NaR di R gitu ya. Keluar dari sini ada Na di R plus delta L gitu. Ya. Oke. Bisa dipahami dulu sampai sini kasusnya? Bisa, Bu. Nah ya, ini kan sama seperti yang kemarin kita bahas pada saat difusi Falling film itu ya. Tapi yang kemarin Falling film itu dia sumbunya kartesian, X, Y, Z. Sekarang sumbunya RZ, silinder ya. Nah, jadi Shell mass balance-nya sekarang ya, siapa yang bisa menyebutkan Shell mass balance-nya? Siapa? Dipanggil aja ya. Ini sebenarnya banyak yang bisa nih, tapi malu-malu ini. Siapa ya? Johannes, boleh Johannes? Oh, Johannes mic-nya tuh ini ya, mic-nya bermasalah ya rasanya ya. Oh, mungkin jangan Johannes deh. Yang lain aja. Bu, boleh Bu, saya coba. Oh, Givari, boleh silakan. Mungkin jadinya yang pertamanya yang NaZ dulu ya, Bu. Boleh. NaZ ketika NaZ sama dengan R. Terus ininya permukaannya itu berarti pi 2pi delta R 2pi delta R. 2pi R delta R. Oke, gini ya. Ya. Lalu terus dikurangi NaZ plus delta Z. Itunya juga sama 2pi R delta R. Oke. Lalu terus ditambah ketika Na ketika R itu berarti jadinya 2pi R delta Z dikurangi Na ketika R plus delta R dikali 2pi R delta Z. Oke. Yang lain bagaimana? Betul ya? Betul. Bagus sekali, betul ya. Ini sama dengan 0 gitu ya. Lalu kita bagi semua dibagi dengan 2pi delta R delta Z gitu ya. Dibagi dengan 2pi delta R delta Z. Kita akan dapatkan do R Na ini kan ya per do R gitu ya. Yang yang Z dulu ya. Na saya hapus saja. NaZ gitu ya, Na ke arah Z per do Z ditambah ini minus, keluar minus, ini bakal jadi minus karena keluar minus ya. Minus do R NaR per do R gitu ya, sama dengan 0. Nah, R yang di NaZ ini ya, karena kita mau diferensialkan terhadap Z gitu ya. Jadi R ini kan
istilahnya jadi seperti konstanta ya, jadi dia boleh keluar. Jadi di sini kita akan dapatkan minus R do NaZ per do Z dikurangi do R NaR per do R sama dengan 0. Gini ya. Nah sekarang bagaimana hubungan NaZ dan NaR? Yang lain ya, yang lain sekarang gilirannya. NaZ itu Ja, Z ditambah XA, NaZ ditambah NbZ. NaR itu JaR ditambah XA, NaR plus NbR. Yang lain, siapa dulu nih? Yang NaZ. NaZ sama dengan apa? Mana yang berpengaruh atau mana yang sama dengan 0? Ayo, siapa? Kalau R, diffusion-nya lebih signifikan, Bu. Ya, diffusion lebih signifikan, jadi NaR sama dengan JaR, gitu ya. Iya. Yang ini bisa diabaikan. Oke, yang Z? Siapa ya? Zevania? Kalau yang ke arah Z, konveksinya yang signifikan, jadi JAZ-nya yang sama dengan 0, Bu. Jadi NaZ sama dengan, boleh saya sebutkan Ca dikalikan dengan? VZ. VZ, betul ya. Makasih. Oke, nah jadi kita akan dapatkan pada akhirnya persamaannya menjadi, ya, menjadi, saya akan tuliskan, coba ya, minus R do NaZ ya, itu akan menjadi do per do Z Ca dikalikan VZ, gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa kecepatan rata-rata adalah U, boleh aja saya gantikan di sini langsung jadi U, gitu ya. Supaya enggak lagi dalam bentuk VZ yang merupakan sebuah fungsi, tapi pakai U aja udah sebuah angka, gitu ya. Dikurangi do per do R minus R DAB, gitu ya, minus R DAB do Ca per do R sama dengan 0. Begini ya, kalau dirapi-rapikan lagi bentuknya, yang kita dapatkan akan menjadi U do Ca per do Z sama dengan DA per R do per do R do Ca per do R. Begini ya, ini adalah persamaan akhirnya. Oke, ini persamaan akhirnya. Ya, nah lalu persamaan ini kalau misalkan mau diubah menjadi bentuk tidak berdimensi, ya. Saya tuliskan dulu tadi persamaan akhirnya adalah U do Ca per do R, per do Z, sorry ya, per do Z sama dengan DAB per R do per do R do Ca per do R. Ini ya. Kalau mau dibikin dalam bentuk tidak berdimensi, sorry, jangan tak berdimensi dulu ya, syarat batas dulu. Syarat batas atau boundary condition ada 3. Pada Z sama dengan sekian, pada R sama dengan sesuatu, pada R sama dengan sesuatu, ya. Oke. Pada Z sama dengan berapa yang mau dipilih? Kalau kita Z sama dengan 0, Bu. Z sama dengan 0 ya. Jadi pas di sini, pas saat dindingnya mulai baru akan mulai berpori gitu ya. Pada Z sama dengan 0, Ca-nya sama dengan? Ca0. Betul sekali ya. Betul sekali. Lalu kalau untuk pada R ya, pada R sama dengan R besar di sini. Di R sama dengan R besar saat di pori-pori.
CA-nya tadi di soal dibilang CA selalu dalam kondisi kesetimbangan ya di sini. Sebentar ya, saya sharing dulu soalnya. Ini ya. Di sini diketahui bahwa CS berarti Bu. betul ya. Ini ya. Di konsentrasi A dalam gas di dinding dalam pipa poros selalu berada dalam kondisi kesetimbangan dengan udara luar, yaitu CS. Ya, jadi di dinding itu C-nya adalah CS. Saya lihat lagi, CA sama dengan CS. Satu lagi, di R sama dengan 0, di pusat. Di pusat pipa. Apa yang akan terjadi? Di pusat pipa? Perubahan terhadap R-nya ya Bu. Betul. DCA per DR-nya sama dengan 0. Ya, di pusat pipa tidak ada perubahan CA terhadap R. Iyalah di pusat ya. Jadi R sama dengan 0, DCA per DR sama dengan 0. Ya, jadi ini syarat batasnya. Oke. Ya bagus ya, saya kira dari beberapa yang saya minta jawab hari ini, kayaknya 90% udah benar semua jawabannya ya, jadi paham, harusnya sudah paham ya, bagus. Nah, lalu berikutnya, persamaan ini bisa kita ubah menjadi bentuk tak berdimensi. Silakan dicoba sendiri ya setelah ini ya. Untuk mengubah jadi bentuk tak berdimensi, boleh pakai satuan-satuan berikut ya. R per R, lalu CA bintang, ini sama dengan CA min CS per C0 min CS. Sorry, bukan C0, CA0 maksud saya ya. CA0 per CS. Nah, ya. Silakan teman-teman coba mengubah jadi bentuk bilangan tak berdimensi ya. Nanti yang akan didapatkan hasilnya, persamaannya adalah do CA bintang per do Z bintang sama dengan 1 per R bintang dikalikan do per do R bintang do CA bintang per do R bintang. Ya, silakan dicoba. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan Z bintang. U-nya. Ya. U-nya. U-nya hilang ya. Oh, ini U-nya hilang ke sini, U-nya hilang ke Z. Biasanya kan nanti ada lagi tuh variabel Z yang dia adalah pengumpulan dari semua variabel semua konstanta yang nanti muncul belakangan ya. Nah, ini nanti muncul di sini U-nya masuk ke Z bintang. Gitu. Ibu, boleh Ya. nanya ya, Bu? Boleh. Saya tadi kan nyatetnya kelamaan tadi yang di bagian DCA per DZ, R-nya kemana ya, Bu? R kecilnya. DCA per DZ. Ini ya? Ini R kecil ini ya? Iya, Bu. Oh, dia pindah ke sini. Oh, oke. Dia bergabung dengan DA karena dia kan sifatnya jadi seperti konstan ya, bukan konstantasi tapi dia tidak masuk ke dalam integrasi, bukan ada di dalam do per do gitu. Jadi dia bisa bebas pindah kemana aja gitu kan. Mungkin karena per do Z kali ya Bu. Betul ya. Di sini kan kalau kita lihat nih ya di sini ya. Awalnya si R itu ada di dalam do R N A Z per do Z, tapi kan karena dia do Z ya jadi perubahan tuh ke arah Z. Ya, jadi si R ini seakan-akan jadi seperti konstanta ya di kelompok persamaan ini dia seperti konstanta. Jadi R ini boleh keluar dari do sini ya. Nah, karena dia boleh keluar, jadi setelah itu dia bebas saja pindah mau ke kiri, mau ke kanan, kemana boleh gitu ya. Nah, tapi R yang di sini nggak boleh keluar karena dia kan terhadap do R ya. Jadi R harus tetap ada di dalam integrasinya. Ada dalam diferensiasinya maksud saya, di dalam diferensialnya. Begitu ya. Nah, teman-teman nanti boleh silahkan coba bagaimana cara mengubah persamaan ini menjadi bentuk bilangan tak berdimensi, bentuk persamaan tak berdimensinya ya. Buat latihan aja. Saya rasa harusnya udah bisa lah. Kan ini sama saja seperti yang force convection mengubah bilangan tak berdimensi ya. Ini persis sama. Cuman kalau tadinya kita bicaranya T gitu ya, jadi temperatur, nah sekarang C gitu, cuman beda bentuk, beda variabel aja, yang lainnya persis. Ini silakan dipelajari di rumah, selalu di rumah sekarang, dipelajari di luar jam kuliah untuk latihan saja ya, bagaimana dapat ini, lalu bagaimana juga cara mengubah syarat batas ini menjadi bentuk yang tak berdimensi ya.
Oke, ada pertanyaan? Ibu mau nanya. Saya masih kurang ngerti kenapa yang tadi soal pertama yang soal kuis itu luas surface-nya itu pakai L ya Bu. Kenapa nggak pakai delta Z sama delta R? Sedangkan di soal yang tadi itu pakainya delta R sama delta Z. Oke, nah di soal yang ini, soal nomor 1 ya, saya tulis di sini gambar ulang ya. Gambarnya itu yang disoalkan seperti ini ya. Sebentar. Nah, tapi sebenarnya kan dia adalah dibilang sebuah tabung berbentuk Pyrex. Jadi ini adalah tampak, begini ya, bentar. Ini adalah tampak atas, sebenarnya tampak atas. Jadi sebenarnya, nah jadi, jadi sebenarnya harusnya bentuk dia itu sebenarnya adalah seperti ini. Gitu kan? Ya, tabung ya. Nah, yang di kuis, yang di soal yang barusan, dia juga tabung sama seperti ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tadi kenapa di soal yang ini, soal yang nomor 1 tadi, ya, kenapa di luas permukaannya pakainya L gitu kan, bukan delta Z gitu ya. Nah, yang kita lihat gini ya, di soal yang kuis ini, di seluruh tabung ini, di dalam sini ya, di dalam tabungnya, di dalam tabung sini, kita punya gas alam dan helium, ya, punya gas alam dan helium. Kalau terjadi difusi, si helium itu akan berdifusi seperti ini. Dia akan berdifusi di sini keluar, berdifusi di sini, berdifusi di sini, berdifusi di sini, berdifusi di sini. Di seluruh tempat, ya, di seluruh tempat dia akan berdifusi keluar seperti ini. Ya, nah sekarang kalau dilihat seperti ini ya, Na yang ke arah Na di R gitu ya, kalau kita bikin kontak volume seperti ini, Na di R, berapa luas area yang tegak lurus dengan arah difusinya? Tentu saja luas areanya adalah sama dengan luas selimut tabung, karena si helium ini berdifusi di sini, di sepanjang Z. Helium ini berdifusi di sepanjang Z kita. Ya, jadi luas areanya pasti adalah 2πr dikalikan L. Karena helium itu berdifusi di sepanjang L, ya. Kalau kita bikin kontrol volume seperti ini tadi ya, kita kan bikin kontrol volume seperti ini. Ya. Nah, kontrol volume kita itu panjangnya kalau digambarkan di sini sepanjang apa sih? Sepanjang L kan? Kontrol volume kita seperti ini sebenarnya kan? Sepanjang L. Nah, makanya luas area yang dituliskan di sini adalah 2πr dikalikan L. Nah, sekarang kalau di soal yang barusan kita bahas, kenapa luas areanya 2πr delta Z, gitu kan ya? Kenapa 2πr delta Z? Nah, kalau kita lihat di sini ya, betul si A itu berdifusi di sepanjang Z. Betul, A berdifusi sepanjang Z ya. Tapi A ini, konsentrasi A ini adalah fungsi dari R dan Z. Artinya nilainya akan berubah ke arah R dan ke arah Z. Ya, kalau di soal kuis yang kemarin, CA itu hanya fungsi dari R. Jadi ke arah Z dia konstan. Ya, nah di soal yang barusan CA itu berubah ke arah R dan ke arah Z. Makanya kontrol volume yang kita bikin, ya kontrol volume yang kita buat, bentuknya bukan lagi sepanjang pipa. Ya, kontrol volume kita bukan sepanjang pipa, tapi kontrol volume kita sekarang ini bentuknya adalah seperti cincin. Ya, seperti cincin. Ini. Kenapa? Nah, kontrol volume ini menggambarkan bahwa ada perpindahan A, perubahan massa A ke arah R dan juga ke arah Z. Ya, kalau kontrol volume kita gambarnya seperti yang di atas ini, ya, seperti yang ini artinya A itu konsentrasinya hanya berubah ke arah R saja, tapi ke arah Z konstan. Ya, nah sekarang karena ada perpindahan massa A ke arah Z juga, maka kontrol volume jadi seperti cincin ini. Ya, ini seperti force convection.
yang waktu itu kita pernah belajar di perpindahan panas ya, seperti force convection. Nah, karena sekarang kontrol volume kita bentuknya jadi seperti ini, bukan lagi sepanjang pipa ya, maka ketika kita lihat ada NA yang ke arah R ya, NA yang ke arah R, sorry gambar salah. NA yang ke arah R seperti ini ya, NA ke arah, ini keluar, saya gambarkan NA yang keluar dari R plus delta R gitu ya. Nah, NA yang keluar dari R plus delta R itu bukan lagi 2πRL luas area yang tegak lurusnya ya. Kalau 2πRL berarti itu luas limut tabung keseluruhan ya. Kalau sekarang karena kita punya kontrol volume bentuknya cincin ya, maka luas areanya adalah 2πR dikalikan delta Z. Di mana delta Z adalah ketebalan dari kontrol volume kita. Begitu. Bisa menjawab nggak Sabrina? Oke, Bu. Ngerti, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi yang lain barangkali? Bu, ingin bertanya, Bu. Silakan. Bu, itu yang kasus yang nomor 1 tuh walaupun fluidanya diam gitu, Bu. Apa namanya? Ada kemungkinan nggak sih, Bu, walaupun kecil di pihak Z-nya, di sepanjang Z itu ada perbedaan, Bu, walaupun kecil ada nggak? Kalau misalkan fluidanya diam gitu ya, misalkan sekarang kita ya bayangkan aja ya, dia isinya adalah, ini saya gambarkan dalamnya aja gitu ya, ini ada helium dan ada gas alam. Saya tuliskan, karena gas alam kebanyakan CH4, saya tuliskan CH4 aja lah ya gitu ya. Nah, sekarang helium sama CH4 ada di dalam sebuah tabung tertutup ya, tabung tertutup. Kira-kira penyebarannya akan jadi homogen atau akan jadi tidak merata? Pencampuran gasnya homogen atau tidak merata? Kalau CH4 aja mungkin homogen, Bu. Ya, tapi maksud saya gini, kalau misalnya kita punya campuran gas ya gas gitu ya, apakah gas itu kalau misalkan 2 gas yang beda disimpan dalam satu ruangan, apakah mungkin gas itu mengklaster di atas hanya helium aja, di bawah hanya CH4 aja? Mungkin nggak gas mengklaster seperti itu, atau gas itu akan bercampur aja gitu? Sepertinya bercampur, Bu. Bercampur dong ya, kalau gas itu nggak pernah dia mengklasterkan gitu ya, bercampur. Jadi, dan campurannya pasti dia homogen ya. Maksudnya campurannya akan rata sekali gitu ya. Jadi helium bisa ada di mana saja gitu ya. CH4 di mana saja juga, dia akan bercampur. Yang bercampur dengan baik sekali. Sehingga, nah lalu mungkin nggak helium itu akan banyakkan di atas banyak helium, di bawah sedikit helium, mungkin nggak? Atau helium itu akan memenuhi seluruh rongga secara merata? Pasti rata kan? Pasti konsentrasi helium di sini sama konsentrasi helium di sini, kalau kita ambil sampel sama dong harusnya ya. Konsentrasi helium di sini kalau kita ambil sampel di sini sama konsentrasinya. Nah, jadi kalau misalkan helium menyebar secara merata seperti itu, artinya konsentrasi helium di setiap permukaan Pyrex itu pasti sama ya. Nah, kalau misalkan konsentrasi helium di setiap permukaan Pyrexnya sama, maka laju difusinya dia akan sama semua ya, artinya tidak akan ada gradien di situ. Itu bukan Novin yang ditanyakan? Iya benar. Nah, jadi kalau heliumnya merata di situ, di dalam tabung dia merata, ya nggak ada gradien gitu ya. Tapi kalau misalkan heliumnya nggak merata, misalkan di bagian atas banyak helium, di bagian bawah sedikit helium, nah itu mungkin ada gradien. Tapi masalahnya gas kalau ditaruh di tempat tertutup, ya dia kan gas tuh punya sifat memenuhi semua ruangan gitu kan ya. Ya dia pasti rata lah konsentrasinya. Begitu ya. Oke Bu, makasih Bu udah jelas. Sama. Yang lain ada pertanyaan lagi barangkali? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kelasnya hari ini saya tutup ya. Minggu depan kita akan lanjutkan ke tabel. Ya, terima kasih.